Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom adik-adik. Ya, di pagi yang indah ini kita patut bersyukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Adik-adik, sekarang kita siap mau memuji Tuhan, tapi dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat untuk memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Mari adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk mengikuti kita angkat pujian Happy Yaya. Ya ya ya, saya
Adik-adik, kita akan menaikkan doa syukur kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati juga adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah kami dengan baik, dengan semangat dan penuh sukacita. Kiranya pujian dan doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kembali lagi kita mengangkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kaigan
oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan melalui cerita Alkitab, sebelumnya Ibu akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang indah, di mana Tuhan senantiasa boleh menyertai kehidupan kami. Pada minggu ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan melalui cerita yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang sudah siap untuk menyaksikan cerita Alkitab kita bersama-sama melewati video yang akan nanti kita tayangkan. Dan cerita Alkitab kita ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-44. Di bawah judul Paulus berlayar ke Roma. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan video berikut ini. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa.
Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah adik-adik naik perahu atau naik kapal? Pernah? Lalu bagaimana perasaan adik-adik jika tiba-tiba perahu tersebut atau kapal yang adik naiki tersebut dihantam oleh gelombang yang sangat besar? Pasti takut kan? Demikian juga perasaan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut di dalam cerita Alkitab kita tadi. Mereka yang menumpang kapal tersebut, mereka pasti sangat takut, mereka cemas, mereka gelisah. Tetapi ada satu orang yang tidak gelisah, yaitu Paulus. Paulus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap merasa tenang. Karena kenapa adik-adik? Karena Paulus tahu bahwa mereka semua akan selamat sampai ke daratan. Paulus tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan selalu besertanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tahu bahwa satu-satunya cara agar semua orang dapat selamat adalah jika mereka mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita pun sebagai orang-orang percaya dapat mengikuti petunjuk firman Tuhan. Petunjuk Tuhan, mematuhi firman-Nya yang terdapat di dalam Alkitab ini ya adik-adik. Kita dapat mematuhi firman-Nya dan juga kita dapat mendengar dan juga belajar tentang Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dari siapa? Baik dari firman-Nya, baik dari orang tua, baik dari guru-guru sekolah minggu kita. Kita juga dapat berdoa adik-adik agar Tuhan menolong kita, supaya kita tetap taat ketika kita nanti mengalami satu kesulitan. Kita dapat berdoa meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari Paulus mengajarkan kita supaya jangan pernah lupa bahwa
bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ia selalu beserta adik-adik. Dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan ibu juga, dalam kehidupan mama dan papa, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Berikut videonya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam Pengharapan, pengharapan, sabarlah sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma pasal 12 ayat 12. 12. Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah sabarlah dan dan kesesakan, dan bertekunlah dalam dalam doa. Amin. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma pasal 12 ayat 12. bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Roma
dalam pengharapan. Engkaulah, sempatlah, sabarlah dalam kesusahan dan berteguhlah dalam doa. Dan untuk ayat hafalan minggu ini, teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami di gereja kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami, jauhkanlah kami dari virus corona. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan lindungi juga orang tua kami yang dalam usaha pekerjaannya. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang luar biasa, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa, dengan senantiasa memohon perlindungan dari Tuhan untuk kita menjalani hari-hari yang akan kita lewati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini. Tuhan, tetaplah Engkau menjaga dan melindungi kami, luputkan kami dari setiap bencana dan malapetaka, dan Engkau senantiasa memulihkan keadaan kami yang sakit sehingga kami boleh merasakan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai adik-adik sekolah minggu dalam masa sekolahnya di tengah pandemi ini, dan yang selalu semangat dan rajin belajar sehingga mendapatkan apa yang dicita-citakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini dan selamanya kami tetap memohon penyertaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Teman-teman tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.